Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita malam hari ini Surah Al-Ma'arij, surat yang ke-70, semenjak ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Karena tadi buru-buru, tidak sempat dikopikan kajian malam ini. Maka kita aktifkan saja telinga kita untuk menyimak. Mari kita awali dengan membaca ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Menginginkan orang-orang yang berdosa besar itu. Ayat sebaleh sampai 8 baleh surat ke-70 surah Al-Ma'arij, halaman celik lu. Halaman 569. Bagi yang ingin tahu, mari kita ulang balik. Yawaddul mujrimu, orang-orang yang berdosa itu ingin, jikalau sekiranya, yaftadi, dia bisa menebus dirinya, min adabin, daripada azab dan siksa, yauma idin, pada hari itu, bibani, dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhi, istri dan akhihi, saudaranya, wa fasilatihi, dan keluarga, allati tu'ih, yang melindunginya di dunia, wa man fil ardi jami'ah, dan siapa saja orang-orang yang ada di bumi semuanya, summa yunji, kemudian dia bisa menyelamatkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha laza, sesungguhnya neraka itu laza, bergejolak-gejolak apinya, nazza'atan lisyawa, nazza'ah yang mencabut, yang mengelupas, lisyawa, kulit kepala, tad'u man adbara wa tawalla, tad'u yang memanggil orang-orang yang membelakangi dan yang berpaling daripada agama, wa jama'a fa'awa, itu orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menyimpan-nyimpannya. Sekian terjemahnya. Mari kita pahami. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, bahwa suasana di saat terjadinya kebangkitan hidup kembali di akhirat adalah suasana yang amat menakutkan, amat mengerikan, dahsyat, luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW setiap akan tidur, beliau miring ke kanan, mencecahkan pipi kanan yang dialas dengan telapak tangan kanan, lalu beliau membaca atau mengucapkan, Allahumma qini, ya Allah, pelihara aku, ya Allah, pelihara aku, adabaka, daripada azab dan siksaanmu,
yauma tab'atu ibadak, pada hari di mana engkau membangkitkan, menghidupkan kembali hamba-hamba. Itu beliau baca 3 kali. Allahumma qini adabaka yauma tab'atu ibadak, Allahumma qini adabaka yauma tab'atu ibadak. Yang artinya seperti itu. Ya Allah, pelihara aku, lindungi aku, jaga aku daripada azab dan siksa serta kesengsaraan saat engkau menghidupkan, membangkitkan hamba-hambamu. Menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya hari saat kita dibangkitkan hidup kembali, lalu terus dihalau, digiring, dikumpulkan. Nah, saat itu dalam ayat yang ke-11 surat yang kita baca tadi, surat Al-Ma'arij, yubassarunahum, mereka hanya bisa saling melihat satu sama lain, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Menolong tidak, membantu tidak, menyelamatkan tidak. Yubassarunahum, hingga apabila seseorang hatta yara rajulu abahu wa akhahu wa qurabatahu wa ashiratahu, sehingga andaikan seseorang melihat bapaknya, bahasa awaknya nampaknya biayanya, dia melihat anaknya, saudaranya, istrinya atau pasangannya, jangankan membantu, jangankan menolong, bertanya pun tidak sempat. Hanya bisa melihat. Lihat, dia kenal ini bapaknya, ini ayahnya, ini ibunya. Kenal lah, saya kenal. Cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hari itu hari yang nafsi-nafsi. Seseorang hanya menyelamatkan diri sendiri. Jangankan menyelamatkan orang, diri saja entahlah. Nah, disebut di sini yubassarunahum, mereka hanya saling bisa melihat satu sama lain. Mereka melihat mereka yang lain. Andaikan kita nanti ketemu saat kita dihidupkan kembali, jasad kita seperti kini, coba lihat, bantu iko coba lihat. Lalu bersua kita di mahsyar, kita kenal lah, masa nak kenal? Wajah-wajah itu jo, bentuk-bentuk itu jo, roman-roman itu jo, panjang pendek tingginya segitu jo, warna kulit itu jo, tahu lah, masa nak kenal? Aku nama yubassarunahum. Cuma sekedar itu, kau sianu kuma, sampai situ saja. Bertanya pun tidak sempat lah. La yas'alu hamimun hamima, tidak bisa bertanya. Kenapa tidak bisa tanya? Karena setelah itu orang sibuk memikirkan keadaan dirinya sendiri. Itu satu. Saat itu, ayat itu, yawaddu, berkeinginan sangat. Al-mujrim adalah para pedosa atau orang-orang yang berdosa besar, termasuk dalamnya orang kafir, orang sombong, orang angkuh, orang bangkang, orang menentang, orang ingkar, orang semenang-menang, orang yang zalim, orang yang otoriter, dan seterusnya. Sama ingin ketika itu, kalau bisalah, lau yaftadi, jikalau bisalah, lau, sekiranya jikalau dia bisalah menebus dirinya daripada azab, daripada siksa, daripada penderitaan, daripada kesengsaraan yang dialaminya ketika itu, bisa dia menebus diri sehingga dia tidak mengalami siksa atau azab. Mau dia menebus dirinya dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, dengan orang yang paling dicintainya, dengan orang yang paling disenanginya di atas dunia, asalkan dirinya selamat, asalkan dirinya terbebas dan terlepas
daripada kesengsaraan hari itu dia lakukan, meskipun dia menebusnya dengan bani anak-anaknya. Mau dia menebus dirinya agar jangan dia disiksa, diazab, kalau bisa dengan anak-anaknya. Tentu anak-anak yang dicintainya, demi dirinya selamat, terbebas, terlepas daripada azab. Info ini, berita ini, kabar ini telah Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi SAW yang malam ini kita baca, yang malam hari ini kita baca. Ini menunjukkan kita hanya bisa menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Bani anak-anak. Tidak cukup dengan anak-anak, sahibatihi, dengan sahibah. Sahibah bagi suami istri. Kalau bagi istri, ya suaminya. Tidak juga wa akhihi, dan saudaranya. Ditambah lagi dengan saudaranya. Atau fasilah. Siapa fasilah? Fasilah adalah keluarga. Keluarga, sanak famili, kaum kerabat yang dulu di dunia jika dia mendapatkan sesuatu pasti melindunginya. Kok sakit, kok susah, kok sengsara, kok menderita, kok payah, pastinya membela melindunginya. Mau dia mengorbankan familinya itu demi dirinya selamat. Bahkan andaikan dunia, bumi dengan segala macam isinya ini miliknya, mau dia menggadaikan atau menebus semuanya itu asalkan dirinya selamat. Ini angan-angan namanya. Namanya yawadu. Angan-angan ingin dia bisa seperti itu kalau bisa. Mudah-mudahan tidak kita yang seperti ini. Di atas dunia saja, supaya orang jangan masuk penjara, nyotabih dirinya. Nyosewa pengecara kondang, atau tahanan luar, tahanan rumah, tahanan kota dengan uang sekian miliar, supaya jangan ditahan agak 1 minggu saja. Jadi orang supaya jangan mendapatkan kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, azab, siksa, dia mau menebus dengan apa saja asalkan dia jangan mengalami itu. Ini nanti di akhirat namanya yawaddu, lau. Kalimatnya lau, ana lau, jikalau sekiranya. Cuman lau itu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terwujud. Namanya lau. Lau itu kalimat andai. Andai bisa, jikalau bisa, kok bisa, sekiranya bisa. Jawabannya tidak bisa. Tapi andaikan bisa, mau dia menebus semuanya. Tapi dijawab nanti dalam ayat lain. Andaikan bumi ini emas semuanya, lalu dijadikan tebusan, ditambah dengan sebanyak itu, agar dia terlepas, terbebas daripada azab siksa, tidak diterima. Kenapa? Untuk apa bagi Allah? Allah tidak butuh uang sogokan, uang pelicin. Allah bukan kita, Allah bukan manusia. Tidak berhajat, tidak butuh kepada itu. Itu di dunia. Dunia bisa, sana bisa. Apa yang kita saksikan di hari ini, di saat ini, yang berlaku di negeri negara kita, begitu. Begitu keadaannya. Nah, setelah itu kita pahami. Lalu ayat berikutnya, kalla. Kata-kata kalla itu diterjemahkan bahasa kita, langsung saya lihat terjemahan. Kata-kata kalla ayat ke-15 dalam surat ini,
kalla, sama sekali tidak. Itu terjemahnya di sini. Ada juga yang menerjemahkan dengan sekali-kali, tidak bisa begitu. Intinya ini kalimat dipakai untuk membantah, menolak, sekaligus menghardik, mencerca dan merendahkan. Kenapa yang kalian angankan itu, yang kalian inginkan itu, yang kalian andai-andaikan itu, kalla, sekali-kali tidak bisa. Berangan bisa selamat nanti daripada azab dan sisa, lepas daripada neraka lantaran dosa-dosa, lantaran keangkuhan, lantaran kesombongan, lantaran kelaliman, kesewenang-wenangan, lantaran keingkaran, lantaran penentangan dan kedurhakaan kepada Allah, lalu berangan nanti kita tebus diri kita. Kalla, sekali-kali tidak bisa. Itu hanyalah angan-angan kalian saja. Itu namanya kalla. Ini namanya bantahan keras, teguran dan hardikan serta celaan. Kenapa? Dia kira bisa begitu. Dia kira ini seperti di dunia. Di dunia bisa begitu. Orang kaya, orang maci, orang berkuasa, orang kuat bisa hanya tabui dirinya, bisa penjara. Selamat, masih melenggang kangkung di dunia. Maliang gadang, korupsi bisa lapih, bisa lepas. Di dunia bisa karena dia berkuasa, dia punya uang, dia punya pendukung dan punya pendiki. Sampai kini kan masih ada nama ngareh-ngareh pemilik pondok pesantren yang masih bebas dia berkuar-kuar, hanya pendiki. Jangan bawa ke akhirat seperti itu. Jangan juga bisa seperti itu di akhirat. Kalla, itu kalla sekali-kali tidak. Tidak bisa, namanya bantahan. Dihardik, dibentak, itu agak-agak kalian itu, pangana kalian itu tidak akan terwujud. Namanya kalla. Kalla innaha lazza. Innaha lazza. Apa itu innaha? Innaha sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya innaha neraka itu lazza. Apa yang lazza secara bahasa arti lazza kobaran api yang sangat hebat. Kobaran api yang tidak punya asap, murni apinya, namanya lazza. Yang panasnya luar biasa, tiada terhingga, tidak dapat dibayangkan betapa hebatnya gejolaknya, namanya lazza. Kalla, sekali-kali tidak bisa begitu. Sesungguhnya api neraka atau neraka lazza telah menunggu, telah menanti kalian. Kalian tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa bebas, tidak akan bisa selamat, meskipun kalian akan tembus diri kalian dengan apa saja, tidak bisa. Kalla, lazza. Lazza inilah menurut sebagian ulama salah satu nama, ismun min asma'in nar, salah satu nama daripada nama-nama neraka. Populerlah dia nanti dengan neraka lazza. Neraka lazza. Kenapa namanya neraka lazza? Karena kobarannya, karena gejolaknya begitu dahsyat, luar biasa. Api saja, tanpa asap, api murni. Nama lazza. Jadi kalau kita terjemahkan, neraka lazza adalah neraka yang bergejolak-gejolak dengan sangat dahsyatnya, kobarannya luar biasa. Lazza. Innaha
sesungguhnya neraka itu laza. Inna, sesungguhnya hadiahnya neraka itu laza. Bergelak, berkobar-kobar, telah menunggu, telah menanti kalian. Andaikan kalian punya segala-galanya, tidak bisa ditebus diri. Andaikan punya. Padahal di akhirat nanti yang namanya punya tidak ada kita. Di satu sisi rahasia kenapa kita bertelanjang nanti di akhirat menandakan kita tidak punya. Namanya kan buhman. Tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa dan tidak pakai apa-apa. Serta tidak membawa apa-apa. Tidak punya. Ini gambaran. Sehingga di atas dunia yang bikin orang hebat, yang bikin orang kuat, yang bikin orang takut, yang bikin orang berkuasa hilang. Di sini, di siko, di dador, bis. Mati ketika mati sudah ditinggalkan. Orang kalau mati sudah ditinggalkan semua. Tidak mau kita tinggalkan diambil orang. Yuk kubu-kubu digali orang ini. Itu kan menggambarkan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh di dunia ini ditinggalkan. Atau dia yang meninggalkan. Dia meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Atau ada di kita cuma tidak berguna. Ketika sakit tidak berguna lagi. Ketika stroke, ketika lumpuh tidak berguna lagi. Tidak tahu saya angkat sakit dan telah awak. Apa guna oleh? Apalagi di akhirat. Kita tidak bawa apa-apa, tidak punya apa, namanya buhman. Dengan apa mau ditebus diri? Punya tidak ada? Ataruhlah ada punya. Dia punya anak, dia punya istri, dia mempunyai saudara, dia mempunyai keluarga, dan bumi ini juga punyanya. Andaikan ada nanti dicobanya menebus dirinya supaya jangan masuk neraka lazat. Kalla. Agak-agak pangana kalian tu sekali-kali tidak bisa. Andaikan punya, andaikan memiliki tadi ya. Andaikan ada kita bawa ke sana. Taruhlah ada anak-anak yang kita cintai dalam dunia itu. Ada istri atau ada suami yang selalu dekat dengan kita. Ada sanak famili, keluarga besar. Ada orang-orang semuanya milik kita, bisa kita bawa ke akhirat. Lalu kita sogok, ya Allah ini anak saya, ini istri saya, suami saya, ini saudara-saudara saya, ini famili saya, ini anggota saya, ini semua. Ini pasukan saya. Nih, mereka gantinya supaya saya jangan masuk neraka. Mereka gantinya. Tidak bisa siapa. Dan malu sama orang kamu gantian. Di dunia mau orang jadi pelang pintu. Membela si anu, mempertahankan si anu. Kan ada maunya. Di dunia kau orang mau kamu membela wa ada maunya. Kamu menyokong wa ada maunya. Kalau tidak ada maunya mau. Ini jariah menentang mulia. Jariah menentang mulia. Mengkamu orang sama jariah mulia. Mengkamu orang sama sakit-sakit, susah-susah, payah-payah, panih-panih, bangai-angai, bau hujan. Amuh tagak tanang. Amuh berkuar-kuar. Amuh maju ke muka. Amuh dikena tembak. Ada maunya. Kan orang amuh mangko-mangko yel, maju, terus. Ada maunya. Yang ikhlas itu enggak, itu yang ikhlas iman. Sementara kan tiba musim itu. Kinilah tiba kan. Hampir-hampir ada kayak 2020 hampir banyak tu. Nong pakaian seragam iko, pakai niko, pakai ni, di dunia. Kalau enggak dikasih enggak mau. Ano mau rasa suruh. Menyuruh ya penyuruh. Kalau keluar bahasa menyuruh ya penyuruh.
Di akhirat mana ada orang seperti itu mau membantu kita lagi? Kau anak ambo, kau bini ambo, kau suami ambo, kau saudara ambo, kau keluarga ambo, kau famili ambo, kau anggota ambo, kau anak buah ambo, kau pendukung ambo, kau pendeking ambo. Dulu di dunia ambo mangko aja. Kau pasukan ambo bari ni mati, kau amuh mangasi ambo di dunia. Di akhirat dah cetok kalah. Dunia lah berlalu, habis. Andaikan bisa, tapi tidak bisa. Andaikan bisa dibawa, tapi tidak bisa dibawa. Karena kita ketika itu adalah tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Angan-angan seperti itu di dunia. Nanti kita tebus, kita bayar, kita sogok, tidak bisa. Dia kira tidak bisa. Kalla, innaha laza. Sesungguhnya neraka itu laza. Kemudian dilanjutkan tentang sifat neraka laza. Neraka itu namanya nazza'atan lisyawa. Nazza'atan lisyawa, mengelupas kulit kepala. Ini kan sifat api laza. Bagaimana sifat api laza itu dan bagaimana hebatnya laza itu, dikatakan ini nazza'atan. Apa yang nazza'ah? Nazza'atan nazza'ah. Nazza'ah itu mencabut. Mencabut itu kata-kata yang dipakai karena biasanya kuat, menempelnya kuat, melekat, dicabut. Merek nak muat enggak. Lalu dipakai istilah naza', mencabut. Kena lengket, kena kuat, kena erat, dicabut. Lalu ditanggalkan dan dilepaskan. Kemudian syawa. Syawa. Apa itu syawa? Kulit syawa. Kulit. Jadi kobaran api itu mengelupas, mencabut, meninggalkan kulit. Naza'ah, mengelupas semenjak kepala. Kenapa? Kulit itu kan lengket ke daging. Tiba di wajah, kan wajah ni lah yang antara tulang dengan kulit kan tak berapa jarak wajah. Lengket. Karena kobaran api itu tercerabut, tanggal. Karena kobarannya tanggal, namanya nazza'atan lisyawa. Ini sifat api neraka laza. Tidak main-main. Tanpa orang terkena siram minyak ayangi atau minyak panih, pas. Ini ancaman kepada orang-orang nazza'atan lisyawa, mengelupas, mencabut kulit. Dan neraka itu nanti namanya tad'u, memanggil, da'a, memanggil, menyeru, mendakwahi atau mengundang. Tad'u, dakwah, da'a, yad'u, doa, sama itu. Tad'u, neraka itu memanggil man adbara wa tawalla, siapa saja yang berpaling dan membelakang. Menarik ini. Ada dua pendapat. Yang pertama memahami
penjaga neraka laza yang disebut dengan khazanah, sapamnya. Penjaga neraka itu para malaikat-malaikat. Memanggil para calon-calon yang kepada mereka sudah dikasih tahu. Ibu-ibu kalau pernah antrian panjang menunggu hari calon. Kemarin kita di pesantren Nabi Center, karena banyak anak-anak, banyak sekali, sampai 4 hari berturut-turut bergantian datang, turut-turut memanggil orang, satu-satu dipanggil. Antrian dan catatan namanya sudah ada. Nomor 330. Bukan nama. Di dunia ada begitu kan? Atau pergilah ke bank menunggu. Sebut nomor. Nomor 041. Kata para ulama tafsir, penjaga yang namanya khazanahnya itu, mereka sudah diberitahu siapa-siapa saja nama-nama orang yang akan masuk ke dalamnya. Lalu khazanah itu memanggil. Apakah pakai mi atau apa, tidak urusan kita. Pokoknya dipanggil. Berdoalah kepada Allah agar kita jangan termasuk yang dipanggil. Memintalah kepada Allah agar nama kita tidak ada di, kalau bahasa, di kertas yang telah diserahkan kepada malaikat. Tapi nanti kira itu tidak kertas namanya. Pokoknya nama kita tidak ada dalam catatan malaikat. Bagaimana doanya? Banyak doanya. Waqina adzaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Najjina minan nar. Macam-macam. Allahumma asrif anna, Rabbana asrif anna azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Kan banyak doa-doa. Berdoa agar kita jangan termasuk orang yang dipanggil oleh malaikat tad'u. Malaikat penjaga laza itu memanggil. Dalam kitab tafsir Imam Qurtubi, terkenal dengan tafsir Qurtubi, ketika menjelaskan ayat ini, kita baca, bukan penjaga yang memanggil, neraka itu. Kata beliau dalam menjelaskan, neraka itu yang memanggil dengan suara yang fasih, jelas suaranya, bunyinya, hai musyrik, hai kafir, hai munafik, dengan menyebut nama masing-masing. Neraka itu bersuara. Wallahu a'lam. Dipanggil dengan suara lantang, jelas, bersih, jelas disebut namanya. Itu kalau bahasa awakna menggigil cik matah no. Kalau awak termasuk dalam tu, tadau, dipanggil dengan bahasa yang fasih, jelas nama-nama disebutkan. Kemudian tidak juga lalu neraka itu melompat keluar apinya. Begitu dijelaskan. Melompat leher neraka keluar. Leher itu gejolak melempar, kalau dicakaunya orang, dipatuknya orang seperti burung mematuk biji. Itulah keadaannya. Kalla innaha laza nazza'atan lisyawa tad'u, menyeru, memanggil.
Siapa yang dipanggilnya? Siapa yang disuruh? Pertama, adbara. Adbara di sini diterjemahkan tad'u man adbara wa tawalla, orang yang membelakang. Adbara membelakang katanya. Asal kata adbara, dabara. Dabara artinya telah berlalu sehingga nampak belakang. Tapi yang dimaksud di sini adalah adbara itu orang yang membangkang, yang berpaling daripada kebenaran dan keimanan. Membangkang, berpaling daripada keimanan, mendustakan, tidak meyakini kebenaran yang disampaikan. Kalau bahasa dicemehnya kaji, kaji cemeh, kebenaran dicemeh. Tidak percaya, sehingga belakang. Kaji. Neraka mana neraka. Misalnya begitu. Kalau dia ucapkan dengan keyakinan, kata sepatah itu bisa menyebabkan dia terjerumus. Ada orang mengucapkan sepatah kata yang tanpa dipikirkannya akibatnya, dengan kata itu dia bisa masuk terjerumus neraka. Hadis sahih. Karena masalah akhirat, masalah neraka, masalah sisa Allah jangan dibawa cemeh, menjelekkan, berbahaya. Satu kalimat, satu kata yang tanpa dipikirkannya, direnungkannya akibat ucapan itu, sehingga dikatakannya ucapan itu bisa menyerumuskan dia masuk ke neraka, yang neraka itu jauhnya antara timur dan barat, jauh ke bawah. Hadis sahih. Kalau bahasa kau nak ke situ mengaji nak ada, kau nak ke mana nak ada, tapi jangan sampai mengolok-olok kaji, mencemeh kaji. Jangan, nanti berbahaya kata-kata itu. Kenapa ini? Adbara orang yang berpaling, orang yang belakang, orang yang membangkang, menentang, tidak percaya kepada kebenaran apa yang disampaikan. Adbara. Tawalla, berpaling pada keimanan. Adbara membelakang, menolak. Tawalla berpaling pada percaya. Jadi adbara mentawalla. Orang ini yang dipanggilnya. Berarti telah disebutkan siapa calon penghuni lazah, caleg atau bacaleg, bakal calon. Kalau sekarang orang sudah memampangkan nama-nama caleg di pinggir-pinggir jalan, pilih saya dengan senyum-senyum. Calon penghuni lazah pun sudah dijelaskan. Yang pertama adbara wa tawalla. Intinya orang yang berpaling, orang yang menolak, orang menentang, tidak mau menerima kebenaran dan tidak mengakui kebenaran, tidak meyakini apa yang disampaikan oleh ayat Allah. Itu. Yang kedua wa jama'a fa'au'a. Jamaah, arti jamaah mengumpul. Jamaah dia mengumpul, menghimpun sesuatu sedikit demi sedikit sehingga bertumpuk dan banyak. Itu namanya jamaah. Barangkali terkena salat jamaah kan? Salat jamaah kan mengumpulkan dua yang terpisah. Asar dikumpulkan ke zuhur, Isya dikumpulkan ke maghrib, atau sebaliknya, zuhur dikumpulkan ke asar, maghrib dikumpulkan ke isya. Namanya jamak, dikumpul, dihimpun, digabung. Hari akhirat namanya yaumul jam'i, hari berkumpul. Karena kita dulu tidak berkumpul. Kita dulu tidak berkumpul. Lalu orang yang mengumpulkan harta dari sana sini, sedikit demi sedikit, kumpul, jamaah namanya. Jamaah mengumpul harta sedikit demi sedikit dari mana saja,
bagaimanapun caranya, tidak peduli, namanya jamaah. Surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan, alladzi jama'a, yang mengumpulkan, yang menghimpun mal, harta. Itu namanya jamaah. Ada orang yang hidup ini hanya sibuk mengumpul-ngumpul. Jamaah, mengumpul-ngumpul harta dari mana? Apakah halal atau haram? Mal yang mencuri, menipu, mengicuh, apa pungli, disogok, korupsi, tidak peduli, yang pentingnya jamaah. Kalau bahasa awaknya, yang penting pitmas. Ada pitmas, asal pitmas wak. Jamaah. Yang penting dapat bapa duto, bersumpah palsu, macam-macam. Macam-macam. Nabi gini, ada mencuri, ada membegal, ada menipu, ada merampok. Di ATM banyak juga. Petangkoi tembak orang di tanah jual, ditembak. Toke rampah-rampah, langganan kami. Itu kan ngambil harta, tidak peduli apakah dengan menembak orang, membegal orang, menyamun orang, membunuh orang, merampok orang, menipu orang. Lebih-lebih yang pakai dasi, oi, tak tanggung-tanggung, tidak main ratus juta, main miliaran gitu. Dilindungi. Namanya jamak, itu nan jamak. Jama'a mal, mengumpul-ngumpul harta. Para pengumpul harta yang tidak peduli dari mana sumbernya dan bagaimana caranya, yang penting dikumpul. Makin lama makin banyak, makin lama makin bertumpuk. Jamaah fa'au'a, maka lalu au'a. Apa itu au'a? Disebut sini menyimpannya. Au'a itu asal katanya karuang, wi'a. Sampai menyimpan sesuatu agar tidak hilang, namanya wi'a. Au'a menyimpan, ditampai penyimpanan. Kalau dulu orang lain namanya puro, kacio. Kadang-kadang batuang rumah jadi kacio, tonggak rumah. Namanya wi'a. Bisa bejana, bisa karuang, bisa kantong, bisa dompet. Nah, kalau kini namanya enggak deh, bank. Bank terbagi dua, ada bank saku, ada bank orang. Kalau bank saku sih bank orang, bank BSI, bank syariah, bank segala macam. Dikumpul-kumpul jamaah, dihimpun-himpun, lalu disimpan. Tidak dikeluarkan hak orang lain. Disimpan, tidak mau dikeluarkan zakatnya segala macam. Sebab barang yang disimpan itu pun tidak halal. Tidak halal. Orang-orang yang seperti inilah yang menjadi calon penghuni lazar. Intinya Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa salah satu nama daripada neraka adalah lazar. Dan penghuninya atau calon penghuninya pun telah dijelaskan. Orang yang membangkang, menolak kebenaran, tidak mau percaya, mendustakan ayat-ayat Allah dan hari akhirat, satu. Yang kedua, suka mengumpul-ngumpul harta, tamak, rakus, serakah, cangok, lobo.
Tidak peduli bagaimana dapatnya harta. Padahal harta itu akan ditinggalkannya. Akan ditinggalkannya harta itu. Itu calonnya. Yang berikutnya bahwa andaikan harta-harta yang dihimpun-himpun, yang dikumpul-kumpulkan semuanya itu bagajibun banyak. Bagajibun itu banyak sangat. Lalu nanti dijadikan harta itu untuk menyogok. Andaikan bisa pula harta itu dibawa ke akhirat. Sepenuh bumi, emas. Amehnya sepenuh bumi. Kan dalam surah Al-Imran. Sepenuh bumi ameh apa? Dijadikannya ameh dan sepenuh bumi itu untuk menyogok dan menembus dirinya supaya jangan masuk neraka. Tidak cukup ditambah dengan sebanyak itu lagi. Mau mereka menembus diri mereka dengan itu, tapi tidak diterima. Tidak diterima, ditolak. Kalau bahasanya, yuk untuk adi Allah. Kadi Allah tu ambil sepenuh bumi itu. Tidak penuh dari Allah. Kira-kira begitu. Dia loncenglah bunyi. Kita tutup sementara. InsyaAllah nanti setelah azan kita lanjutkan dengan mengucapkan Alhamdulillah.